Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamam Rafi'i. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas besar bahasa Indonesia dengan judul Sistem Monitoring Inkubator Penetas Telur Berbasis Internet of Things. Latar belakang. Seiring dengan meningkatnya perkembangan dan pertumbuhan penduduk di Indonesia saat ini, tentunya akan berdampak pada meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat, khususnya akan kebutuhan daging unggas maupun telur. Nah, karena itu perlunya mengimbangi persediaan yang cukup dalam memenuhi ketersediaan pangan. Salah satu solusinya adalah yaitu dengan menggantikan peran mesin penetas telur yang konvensional dengan mesin penetas telur yang otomatis, sehingga dalam proses penetasan telur menjadi lebih mudah, hemat, dan praktis dengan hasil penetasan yang lebih baik. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang alat ini agar dapat meningkatkan tingkat persentase penetasan telur. Kemudian bagaimana mekanisme kerja dari alat ini agar dapat memonitoring suhu dan kelembapan dari jarak yang jauh berbasis Internet of Things. Tujuan dari penelitian ini itu yang pertama memudahkan para peternak unggas dalam memonitoring inkubator dari jarak jauh. Kemudian memudahkan para peternak unggas dalam pengembangbiakan unggas dan meningkatkan persentase telur yang menetas. Adapun manfaatnya, yang pertama, mendukung dan meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di bidang peternakan telur ayam. Kedua, memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, mensejahterakan perekonomian negara, dan sebagai bahan pembelajaran dan informasi bagi mahasiswa. Untuk komponen-komponen alatnya, yang pertama Arduino Uno. Arduino Uno merupakan board microcontroller berbasis Atmega 328 yang memiliki 14 pin input. Kemudian yang kedua, sensor DHT22 merupakan sensor suhu dan kelembapan yang memiliki kemampuan dalam mentransmisikan sinyal keluaran melewati kabel hingga 20 meter. Kemudian yang ketiga, sensor PIR atau sensor pasif infrared merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi adanya pancaran sinar inframerah dari suatu objek. Kemudian lampu pijar. Lampu pijar adalah sumber cahaya buatan yang dihasilkan melalui penyaluran arus listrik melalui filamen yang kemudian memanas dan menghasilkan cahaya. Kemudian yang kelima, inkubator. Inkubator adalah alat yang digunakan sebagai tempat menaungi komponen-komponen ini, komponen seperti Arduino, sensor PIR, sensor DHT22, dan lampu pijar, itu semuanya nanti di dalam inkubator. Kemudian untuk LCD yang 20x4, sini LCD-nya menggunakan ukuran 20x4, di mana LCD ini digunakan dalam fitur inkubator sebagai penampil dari informasi yang terkandung di dalam inkubator penetas telur, seperti data suhu dan kelembapan. Kemudian buzzer. Buzzer merupakan komponen elektronika yang dapat menghasilkan getaran suara berupa gelombang bunyi. Dan yang terakhir, database. Nah, database ini merupakan kumpulan dari data yang disimpan secara sistematik dalam berbagai kategori, sehingga dapat dengan mudah untuk mengaksesnya, termasuk menyimpan data, mengedit, atau menghapus data. Nah, selanjutnya ke perancangan alatnya. Di sini pertama perancangan sensor suhu dan LCD. Nah, di sini dapat dilihat yang ini merupakan LCD-nya. LCD di sini menggunakan I2C, sehingga untuk meminimalisasi kebutuhan kabel jumper. Jadi nanti dalam perancangan ini dibutuhkan komponen pendukung berupa breadboard dan kabel jumper. Nah, kita mulai saja dari ini Arduino-nya. Untuk Arduino-nya ini pertama dimulai dari menghubungkan atau menjumper dari Arduino menuju ke breadboard atau PCB. Nah, di sini kita mulai dari power 5 voltnya dan GND-nya di jumper menuju ke breadboard. Yang ini untuk power 5 volt, jumpernya menuju ke 5 volt, dan untuk ini GND-nya atau ground-nya dari Arduino. Nah, kemudian untuk sensornya ini sensor DHT22. Di sini memiliki 4 pin, tetapi yang digunakan hanya 3 pin. Nah, pin ini pin VCC. Pin VCC ini nanti di jumper menuju ke power 5 volt. Kemudian untuk yang ground-nya ini pin ground dari sensornya
di jumper ke ground dari Arduino. Kemudian ini untuk datanya, data dari ini di jumper ke pin 5. Nah, kemudian untuk LCD-nya di sini terdapat 4 pin. Yang pertama ada pin GND, VCC, SDA, dan SCL. Untuk VCC dihubungkan, VCC dan GND ini nanti dihubungkan ke Arduino ke 5 volt dan GND. Kemudian untuk SDA-nya, SDA ini nanti dihubungkan ke pin A4, dan untuk SCL dihubungkan ke pin A5. Selanjutnya kita ke perancangan sensor peer. Sini dapat dilihat terdapat sensor peer, buzzer, dan resistor. Nah, di sini pertama seperti sebelumnya kita sambungkan dari Arduino-nya ini power 5 volt dan GND-nya kita jumper ke breadboard-nya. Nah, kemudian dari sensor peer-nya ini yang bagian pin VCC-nya ini dijumper ke ini power 5 volt, kemudian untuk ground-nya dijumper ke ground dari Arduino. Kemudian untuk outnya di sini nanti akan disambungkan ke resistor. Kemudian dari resistor akan dijumper menuju ke pin 2. Nah, untuk buzzer, untuk ground-nya dihubungkan ke ground Arduino dan untuk VCC-nya dihubungkan ke pin nomor 3. Adapun untuk LED-nya ini tidak diwajibkan, bisa memakai LED-nya ataupun tidak. Jadi jika memakai di sini nanti akan pada posisi kaki negatifnya nanti akan dihubungkan ke ground, kaki negatif, dan untuk kaki positifnya nanti dihubungkan ke pin nomor 4. Nah, selanjutnya perancangan inkubator. Untuk inkubator itu sendiri dapat dibuat dengan menggunakan kayu atau triplek, atau untuk lebih mudahnya bisa juga menggunakan kardus. Jadi nanti inkubator ini berisi dari komponen-komponen yang tadi sebelumnya sudah dirakit, seperti sensor gerak atau sensor peer, di mana sensor ini berfungsi sebagai pendeteksi apabila telur ayam di dalamnya sudah menetas. Dan juga terdapat sensor suhu dan kelembapan, yaitu sensor DHT22 tadi, yang memiliki fungsi untuk mengecek suhu di dalam inkubator. Selain itu, ada juga buzzer yang terpasang pada inkubator yang berfungsi sebagai alarm berbunyi ketika telur sudah menetas ataupun suhu terlalu tinggi di dalam inkubator. Nah, adapun untuk LCD-nya nanti akan ditaruh atau dipasangkan di luaran inkubatornya ini, karena LCD-nya ini berfungsi dalam menampilkan data dari inkubator tersebut, seperti data suhu dan data kelembapan. Nah, selanjutnya ke hasil pengujian alatnya. Ini terdapat pengujian sensor DHT22. Di sini dapat dilihat terdapat 3 hasil data. Yang pertama dilakukan pada jam 6 sampai jam 7 pagi, kemudian jam 2 sampai jam 3 sore, dan jam 10 malam sampai jam 11 malam. Dari pengukuran ini didapatkan hasil rata-rata dari suhunya, sensor suhu dan kelembapannya. Untuk suhu dia mencapai 38,9 derajat Celcius, dan untuk rata-rata kelembapan sebesar 52,6%. Nah, kemudian nanti hasil ini dibandingkan dengan termohigrometer digital, sehingga dari hasil perbandingan tersebut didapatkan untuk suhu sebesar 0,08 derajat Celcius dan untuk kelembapan sebesar 0,8%. Sehingga hasil tersebut sesuai dengan suhu penetasan telur yang berkisar antara 38,33 derajat sampai dengan 40,58 derajat Celcius, dan kelembapan yang berkisar antara sekitar 52% sampai 55%. Selanjutnya ke pengujian sensor peer atau sensor gerak. Di sini dapat dilihat terdapat 10 data atau 10 percobaan. Di pengujian ini dilakukan untuk menguji sensor peer dalam mendeteksi adanya gerak yang diasumsikan sebagai telur yang menetas. Selain itu, juga diuji supaya sensor ini tidak mendeteksi gerakan ketika ada tangan yang masuk ke dalam inkubator.
Dan dalam pengujian ini digunakan anak ayam yang masih berusia beberapa hari dengan memasukkannya ke dalam inkubator. Hasil pengujian tersebut diketahui bahwa ketika pintu inkubator tersebut terbuka, maka sensor PIR tidak akan menunjukkan adanya gerakan walaupun anak ayam tersebut bergerak. Dan ketika pintu itu tertutup, maka baru sensor akan mendeteksi ketika ayam itu bergerak. Nah, selanjutnya kita ke pengujian LCD dan web interface. Dan di sini dapat dilihat bahwa data yang berhasil dihimpun oleh microcontroller yaitu Arduino akan ditampilkan melalui layar LCD yang terpasang pada inkubator. Nah, kemudian juga ditampilkan melalui web interface. Jadi dari data-data tersebut nanti akan diisi mengenai keadaan di dalam inkubator seperti suhu dan kelembapan serta notifikasi. Nah, uji coba ini dilakukan untuk mengetahui apakah data tersebut sudah muncul pada inkubator dan web interface. Dan dari hasil uji coba tersebut diketahui bahwa pada LCD dan pada web interface memiliki tampilan informasi yang sama, yang berarti pokok dari penelitian ini berhasil tercapai. Kemudian yang terakhir yaitu pengujian penetasan telur. Di sini pada pengujian ini dilakukan sebanyak 3 kali proses penetasan. Dapat dilihat pada tabel yang pengujian pertama didapatkan hasil persentase sebesar 87,5%. Kemudian yang kedua didapatkan hasil daya tetas sebesar 95% dan yang ketiga sebesar 97,5%. Nah, dari pengujian tersebut dapat dilihat bahwa pada pengujian kedua dan yang ketiga itu memiliki kenaikan daya tetas. Nah, hal ini dikarenakan pada pengujian kedua dan ketiga kelembapan inkubator naikkan sebesar 60%. Dengan naiknya kelembapan tersebut, daya tetas menjadi lebih baik dari pengujian yang pertama. Sehingga hasil dari 3 kali pengujian tersebut didapatkan rata-rata daya tetas sebesar 93,3%. Adapun kesimpulan dan sarannya, yang pertama kesimpulan yaitu hasil uji coba inkubator pentas telur berbasis IoT ini mampu mengontrol dan memonitoring suhu dan kelembapan pada inkubator dengan baik, sehingga telur dapat menetas dengan daya tetas rata-rata yang cukup tinggi sebesar 93,3%. Kemudian pada inkubator pentas telur, pengukuran suhu dan kelembapannya berhasil mencapai titik optimal, yaitu pada suhu berkisar antara 38,33 derajat sampai dengan 40,55 derajat Celcius, dan kelembapan yang berkisar antara 52% sampai 55%. Kemudian hasil percobaan sensor gerak menunjukkan bahwa sensor gerak atau sensor PIR berhasil mendeteksi adanya gerakan hanya ketika pintu inkubator tertutup. Adapun ketika pintu inkubator itu terbuka, sensor tidak akan membaca gerakan dikarenakan saklar pada pintu inkubator diatur hanya akan hidup ketika pintu inkubator tertutup. Adapun sarannya, dalam penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat ditambahkan backup catu daya atau cadangan catu daya untuk kondisi darurat, karena sistem yang dirancang saat ini bergantung pada daya listrik. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.